Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Qawaidul Qur'aniyah, masih dalam kaidah wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullahu. Apa yang kalian lakukan dari perkara kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Masuk pada safhah sadisah wa thamanun ba'dal mi'ataini, 286. Kemarin ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah itu sudah kita baca. Tapi kita ingatkan kembali, ini kalimat luar biasa. Kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di terakhir, wala yahmilunnaka hadza ala jafwatin nas wa tarkul insani ilaihim wa ihtimalul adaminhum. Jangan membawamu ini, yakni teriakan gaduhnya orang, itu membawamu untuk meninggalkan berbuat baik kepada mereka. Jadi seseorang, kemarin disampaikan, faedah ayat itu supaya seseorang ikhlas. Supaya seseorang itu tenang, tentram ketika berbuat baik. Karena dia hanya mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gaduh ramenya orang jangan membawamu untuk meninggalkan berbuat baik kepada mereka. Demikian pula adanya gangguan dari mereka, itu sudah kamu rasakan. Bal ahsin ilaihim lillah la lirojaihim. Ini mulai kalimat ini, luar biasa ini. Kata beliau, berbuat baik kepada mereka. Mengharapkan karena Allah, bukan mengharapkan kepada mereka. Jadi nasihat beliau kalau kita berbuat baik, lillah la lirojaihim, bukan karena berharap kepada mereka. Berharap kepada orang itu nanti akan disebutkan di poin-poin setelahnya. Minta balasan. Minta balasan. Kadang sampai orang tua kepada anak, ngopeni anak kok tenanan men. Nanti kalau saya tua ben diopeni genti. Itu belum lillah, tapi lirojaihim, harapan kepada mereka. Kenapa? Kalau bahasa orang di masyarakat kita itu lumrah. Lumrah itu tulung wong, ya nanti gentenan. Itu belum lillah, tapi lirojaihim, masih mengharap kepada mereka. Ini kalimat luar biasa ini. Ya, apalagi banyak sekali pengharapan kepada orang itu bisa timbal balik. Kita tulungi, sok tulung ono genti. Iki tak silai, sok silai ono genti. Ada orang ketika kasih pinjaman sama wong miskin, wegah. Kenapa? Orang mungkin sak jeledenge arep nyilai aku genti. Kan dia orang yang miskin. Itu bukan lillah, tapi lirojaihim. Termasuk mengharapkan mereka itu, kita berharap wis wonge ben manut karo aku. Kan ada orang termasuk memberi itu luar biasa. Dia nggak mengharapkan timbal balik kecuali ben manut. Ben manut. Apalagi kalau prinsip orang Jawa dipangku mati. Dipangku mati itu diwai itu nanti apapun yang disampaikan oleh orang yang ngasih, nggih. Dia tidak berani berkata tidak, walaupun bertolak belakang kalau bahasa kita dengan nuraninya.
Apalagi kok sampai bertentangan dengan syariat. Wes saya nggak pena. Ini masih ada lirojaihim. Lirojaihim itu berharap kepada mereka itu pengen diwongke. Yo ning aku anggepen. Aku itu wong no. Saudara yang saya hormati, kalimat luar biasa. Ahsin ilaihim lillah la lirojaihim. Wa kama la tafahum fala tarjuhum. Sebagaimana kamu jangan takut kepada mereka, kamu juga jangan berharap kepada mereka. Ada kalanya seseorang berbuat baik itu takut. Kenapa kamu bantu dia? Wah, engkau tidak dielek-elek mas. Itu namanya takut dicela. Takut dicela. Sebagaimana kamu jangan takut kepada mereka, kamu pun jangan berharap. Artinya seseorang dalam beramal betul-betul pendorongnya lillahi azza wa jalla. Karena Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pengen dipuji, tapi tidak pengen dicela. Loh, dicela itu misalnya, alah pelit. Wong yang cah cilik-cilik itu, wong pelit kuburannya sempit katanya. Ya, urung ngerti ya ngomong sak kepenake dhewe ya. Kuburannya sempit. Kadang wis saya tembang darani pelit. Akhirnya memberi. Ini sekali lagi belum dikatakan lillah. Wahaf Allah finnas wala tahafan nas wala tahaf annasa fillahi. Kalimat setelahnya takut kepada Allah berkaitan dengan manusia, jangan takut kepada manusia berkaitan dengan ketaatan. Orang kalau semua pendorongnya masih makhluk, itu belum ikhlas. Sampai nanti ada kalimat ulama salaf, tarkul amal min ajlin nas riya wal amalu. Iya, tarkul amal min ajlin nas riya wal amalu lin nas syirik. Meninggalkan amal karena manusia itu riya. Riya. Kenapa enggak jadi beramal? Walah, engkau enggak pamer. Itu justru pamer. Tapi kalau beramal karena manusia, syirik. Ikhlas itu ketika seorang Allah selamatkan dari keduanya. Allah selamatkan dari keduanya. Jangan takut kepada manusia dalam perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Warjullaha finnas wala tarjun nas filah. Ini kalimat lo setelahnya ini, harapkan kepada Allah berkaitan dengan urusan manusia. Berharapnya kepada Allah. Semua kebaikan kita berharap kepada Allah. Jangan berharap kepada manusia dalam ketaatanmu kepada Allah. Jangan ngaruh-ngaruh sama manusia. Ini ucapan beliau yang kemarin kita baca. Kemudian kata beliau, wakun miman qalallahu fihi, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala katakan tentangnya. Apa kata Allah? Wasayujannabuhal atqa. Ya, alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujza illa batigha wajhi rabbil a'la. Kelak akan dijauhkan dari neraka orang-orang yang bertakwa. Orang takwa itu dijauhkan dari neraka. Menunjukkan balasan yang setimpal. Apa ada? Keberuntungan, kesuksesan melebihi selamat dari api neraka. Nggak ada. Makanya dalam ayat yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang ini diselamatkan ke dalam jannah, diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam jannah, faqad faz. Sungguh dia telah beruntung. Ya, sungguh dia telah beruntung. Orang yang bertakwa dijauhkan dari neraka. Apa sifat orang yang bertakwa? Yu'ti malahu yatazakka. Dia keluarkan hartanya untuk membersihkan diri. Kan kita keluarkan harta itu, satu membersihkan diri kita, kedua membersihkan harta kita, ketiga membersihkan jiwa orang yang fakir. Dibersihkan diri kita dari penyakit bahil. Bahil ini penyakit yang luar biasa rusak. Makanya dalam ayat wa may yuqassuha nafsihi faulaika humul muflihun.
siapa yang ditamengi dari kebahilan diri, sungguh mereka itulah orang yang beruntung. Mengeluarkan harta, membersihkan jiwa dari penyakit cetil. Bahil. Membersihkan harta. Harta itu kalau nggak kita keluarkan, di jalan ketaatan, padahal mengeluarkan di jalan ketaatan itu nggak kabeh. Kan dalam ayat wa mimma rozaqnahum yunfikun, mimma sebagian, nggak kabeh itu, cuman sebagian. Ya, itu nanti membersihkan harta kita. Kalau orang punya harta nggak dikeluarkan sodakoh, apa kata Nabi? As-sodakotu ausahun nas. Sodakoh itu kotoran manusia. Nabi memisalkan sodakoh itu kotoran bagi manusia. Coba kalau kita punya kotoran, sarapan enak. Apa sarapan nih? Ngombene wedang jeruk seger, ya anget. Ya misalkan daging empuk ngresep bumbune, enak. Kemudian siang hari pengen ke belakang, ojo mas ojo, iman. Panganan enak kok ditok nih. Apa begitu? Iya. Coba kalau seseorang punya kotoran nggak dikeluarkan, masalah itu. Masalah. Jangankan kok kotorannya, uapnya orang metu jadi masalah itu. Saya kemarin baru tahu. Jadi orang itu kalau dioperasi boleh pindah ke bangsal katanya yen wis ngentut. Jadi kalau sudah tahu, wah alhamdulillah wis oleh ning bangsal, ngentut itu. Ada kemarin orang tidak kentut, masalah. Itu baru uapnya, belum kotorannya. Orang nggak bisa buang air kecil. Wah ini alamat ginjalnya masalah ini. Nggak buang air besar jadi masalah. Membersihkan hartanya, sifat orang yang bertakwa. Karena kalau nggak dikeluarkan nanti jadi masalah. Jadi masalah. Yang ketiga, membersihkan hati orang yang fakir. Hati orang yang fakir itu, kalau tidak memiliki kesolehan, sama orang yang kaya itu hasad. Sama orang kaya itu hasad. Wes, misalnya wong sugih mlebu warung, ngombene iki teh tawar iki. Itu dirasani sugih pelit, padahal dia mungkin nyirik gula ya. Nyirik gula. Kemudian begitu dia makan selesai, kita nang sandinge, itu langsung kula balik riyen. Wong loro ora dibayari. Itu kalau wong sugih itu dadi rembukan itu. Jadi rembukan. Ya, saudara yang saya hormati, orang fakir kalau nggak paham agama itu hasad kepada orang yang kaya. Hasad kepada orang yang kaya. Ya, dibersihkan dengan dikeluarkan harta. Lihat sifat orang yang bertakwa dijauhkan dari neraka. Yu'ti malahu yatazakka. Kemudian, wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujza. Tidak ada seorang pun di sisinya dari kenikmatan yang dia berikan itu mengharapkan balasan. Orang yang bertakwa itu nggak ngerep-rep balasan. Kalau pertemuan yang lalu kita sampaikan orang ngasih, "Nah mas, tak kasih uang. Piro iki? Wis akeh welu-welan inilah." Iya. Kemudian saking senengnya langsung rayo gondol melayu. Saking senengnya. Itu kalau orang yang bertakwa nggak gagas itu. Nggak gagas. Tidak ada misalkan kalimat dalam hatinya, matur nuwun we ora. Itu masih mengharapkan balasan. Yang kadang mengharapkan balasan itu tersembunyi. Kalau pertemuan yang lalu kita kasih contoh. Sering itu orang kelihatan ikhlas, tapi ternyata masih mengharapkan balasan. Ini alhamdulillah Bapak ada rezeki, Bapak berbagi. Bapak tidak mengharapkan apa-apa. Cuman doakan saja Bapak sehat, ya usaha lancar. Usaha lancar. Kalau sing diwe itu, nggih siapa kula dongakne mugi Bapak sehat, usaha lancar, seneng banget. Tapi misalnya, nggih ora sudi dongakne. Itu mesti gur diwehi kari ngemplok, gur ngono ora gelem. Iya. Ini saudara yang saya hormati, orang yang bertakwa itu tidak mengharapkan seperti itu. Tidak mengharapkan seperti itu. Illa betigha wajhi rabbil a'la, kecuali mengharapkan wajah Allah yang mulia, yang maha tinggi. Yang maha tinggi.
lillah la lirojaihim, bahasa Syaikhul Islam Taimiyah. Karena Allah bukan mengharapkan kepada mereka. Dalam ayat yang lain, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'aw wala syukura. Hanya saja kami kasih makan kalian karena wajah Allah. Termasuk saudara yang saya hormati, kebaikan yang istimewa. Kan kalau pintu sedekah itu paling istimewa 2. Perang, pembiayaan perang, pembiayaan penuntut ilmu. Itu paling istimewa. Karena dengan 2 itu Islam menjadi tegak. Tapi kalau pintu-pintu yang lain, itu salah satunya kasih makan. Memberi makan itu termasuk pintu sedekah yang istimewa. Makanya nanti digandengkan dalam ayat yang lain. Itu ya afsus salam, at'imut ta'am, wasilul arham, wasalli bilaili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Kalau orang bisa menggabungkan pintu cabang-cabang kebaikan, tebar salam, kasih makan, sambung silaturahmi, sholat ketika manusia tidur, sholat tahajud, kamu akan masuk jannah dengan selamat. Berarti nut'imukum liwajhillah ini termasuk pintu sedekah yang luar biasa. Kasih makan. Ya, cuman kasih makannya karena wajah Allah. Ikhlas. Kami tidak menginginkan dari kalian balasan. Kami tidak menginginkan dari kalian ucapan terima kasih. Balasan saja enggak itu. Balasan enggak, terima kasih enggak. Kan kalau seorang memberi karena mengharapkan balasan, balasan itu tadi. Yesuk genten, yang saya kepepet utang ono genti. Ya saya genten, kalau saya repot ewang ono genti. Itu balasan. Balasan. Terima kasih sama sekali nggak diharapkan. Matur nuwun ora. Tapi kalau kita masih misalkan menunggu ucapan matur nuwun, coba-coba kayak gue matur nuwun apa ora? Yen ora matur nuwun, wes kebangetan ya aku jane yo ikhlas. Ning matur nuwun ora sudi, itu berarti belum liwajhillah, belum karena Allah. Ini 2 ayat. Wa qala fi maudhi'in akhar. Berkata fi maudhi' akhar, dalam tempat yang lain. Musian man yatasadda linafil halq. Beliau memberikan wasiat kepada orang yang mencurahkan kemanfaatan kepada makhluk. Apa kata beliau? Wa idza ahsana ilan nas fa innama yuhsinu ilaihim ibtigha wajhi rabbil a'la. Kalau berbuat baik kepada manusia, dia berbuat baik kepada mereka itu hanya mengharapkan wajah Allah yang maha tinggi. Ya'lamu anallaha qad manna alaihi bi an ja'alahu muhsina wa lam yaj'alhu musi'a fayara anna amalahu lillah wa annahu billah wa hadha madhkurun fi Fatihatil Kitab. Kata beliau, kok mengharapkan wajah Rabbnya? Dia tahu Allah telah memberikan anugerah untuk bisa menjadi orang baik. Kita bisa memberi itu anugerah dari Allah. Anugerah dari Allah. Ada orang duwe belum tentu mau memberi. Belum tentu mau memberi. Ya, walaupun ketika ditembungi misalkan nyuwun paring-paring ora ono. Ning batine maksud ora ono sing tak wehne kowe gitu loh. Ya, kalau masalah turah akeh. Orang katakan duwite duwe atine ora tekan. Iya. Tapi ada kalanya, jaman hormati, mungkin orang, wah ini jane yang mepet iki piye ini. Mepet ini untuk belanja hari ini, tapi juga untuk wah ana wong nembung. Ya wis paron-paron aja lah. Kita bisa seperti itu, anugerah dari Allah. Allah tidak menjadikan kita orang yang berbuat jelek, maka dia lihat amalannya. Karena Allah itu dengan perantaran Allah. Dengan perantaran Allah. Disebutkan di surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah, kepadamu ya Allah kami mohon tolong. Ini pelajarannya, tanpa pertolongan Allah kita nggak bisa ibadah. Kita nggak bisa beda. Nah, itu pendorong ikhlas. Pendorong ikhlas. Wah jenengan iso nulungi kula. Allah Mas sing ngewaki niku. Itu Allah. Sehingga nanti dia tidak mengharapkan apa-apa dari makhluk, tapi
sama Allah. Sama Allah Subhanahu wa taala. Mukmin yara anna amalahu lillah li'annahu iyyahu ya'budu wa annahu billah. Seorang mukmin itu akan memandang amalannya hanya untuk Allah. Kenapa? Karena hanya kepada Allah menyembah. Iyyaka na'budu. Ya. Kemudian wa annahu billah, dia bisa beribadah itu karena Allah. Makanya wa iyyaka nasta'in. Kita bisa beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau ngamalkan seperti ini, semakin baik, semakin tawadhu. Dia nggak akan tepuk dada. Karena ada orang kebaikan yang dia lakukan itu menjadikan dia semakin sombong. Aku. Alah orang aku ora mungkin jalan. Pret wis. Sombong ya. Sombong, dia tepuk dadanya, wis ora aku ora mungkin jalan. Tapi coba dikembalikan, kamu bisa melakukan seperti itu? Siapa sih? Siapa coba? Kita bisa melakukan seperti itu billah, karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang beriman semakin baik, semakin tawadhu. Wah, Bapak itu opo enggak? Hada min fadli Rabbi. Ini karunia dari Tuhanku. Iya, itu kandungan dari ayat. Miman ahsana ilai jazaan wala syukura. Terhadap orang yang dia berbuat baik kepadanya, sama sekali dia tidak meminta falayatlub jaza wala syukur. Itu dalilnya dewi-dewi. Kalau kita yang berbuat baik, nggak mengharapkan ucapan terima kasih, nggak mengharapkan pembalasan. Tapi kalau orang yang dibantu, dia ada dalil. Man suni'a ilai ma'rufa fakafi'uh. Siapa yang diberikan kebaikan, balesan. Ya, seringnya kita dalil orang yang kita bantu, kita yang pakai. Kowe matur nuwun karo aku. Iya, matur nuwun karo aku. Wis, kowe kelingan, misalnya tanpa saya itu dadi apa kowe? Ya, paling dadi kere keler-keler yang pinggir jalan katanya. Itu namanya man, mengungkit. Mengungkit. Dalilnya bukan untuk kamu. Dalil orang ketika saudara yang saya hormati mengucapkan terima kasih, membalas kebaikan orang, itu dalil orang yang diberi. Bukan dalil yang memberi. Ya sama, saya pernah kasih contoh. Sekarang dalile wong utang, itu nganggo dalile wong ngutangi. Apa dalil orang ngutangi? Orang ngutangi itu kebaikan. Kalau misalkan sudah jatuh tempo belum mampu membayar, diundurkan. Pengunduran pembayaran itu, misalkan utang 1 juta, misalkan hari ini harus bayar, orang mampu seminggu kas. Itu setiap hari dihitung infak 1 juta. Itu dalil orang yang ngutangi. Tapi sekarang dipakai wong ngutang itu. Gini, tanggal 2 bayar. Ya. Nah, itu kalau kamu mengundurkan ganjaran ini gede. Apalagi kamu infakkan. Wis misalnya mbok ikhlas, wah, masya Allah gede banget ganjaran nih. Kuwi dalile wong ngutangi, bukan dalile wong utang, gitu loh. Dalile orang utang itu amanah. Kalau seorang sudah punya kemampuan nggak dibayar, matlul ghani dzulmun, itu kedoliman. Nanti nggak pada tempatnya. Kembali, saudara yang saya hormati, nggak mengharapkan. Tapi amalannya lillah. Sebagaimana sifat orang yang baik, nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Ya. Wala yamunnu alaihi bidzalika wala yudhihi. Tidak mengungkit, tidak mengganggu, menyakiti. Tidak mengundat-undat. Orang itu kalau diberi kebaikan diundat-undat, ya neng ati ra nyaman itu. Neng ati ra nyaman. Saya pernah kasih contoh diwai HP ini apik. Iya, diwai HP ini apik. Tapi setiap ketemu wong akeh itu, piye HP ini waras ta? Penak ta? Ya, sesuk neh, jagongan neh. HP sing aku kae apik to? Waras to? Kowe ngowahi mbok sing tenanan iki lho. Setiap kesempatan diundat, orang kadang nganyel itu. Ya, tuas wong liya itu nganggep, wah, duit akeh tuku HP tribane. Nggih, weweh. Itu namanya man, mengungkit. Memberikan gangguan, tidak. Ya, karena dia tahu anallah wal man alaihi. Karena Allah yang memberikan anugerah, dia bisa memberi. Itu Allah. Iya.
Istakmalahu fil ihsan, ketika Allah memperkerjakannya dalam kebaikan. Dalam kebaikan. Oh, ini saya Allah yang memberi kemampuan kepada saya itu Allah. Ya, hanya Allah. Wa annal minnata lillahi alaihi, anugerah dari Allah semata. Wa ala dzalika syah, kepada orang itu. Maka fa alaihi huwa, kewajiban dia an yaskurallaha idza yasarahu lil yusra, bersyukur kepada Allah karena Allah kasih kemudahan. Kalau Allah kasih alhamdulillah. Alhamdulillah, bisa berbagi, alhamdulillah, bisa nulungi, alhamdulillah. Wa ala dzalika an yaskurallaha idza yasaralahu man yakdumulahu ma yanfa'uhu min rizkin au ilmin au nasrin au ghairi dzalik. Maka hendaknya dia bersyukur kepada Allah ketika dimudahkan baginya untuk mempersembahkan kepada orang kemanfaatan rezeki, ilmu, pertolongan, dan yang lainnya. Sing dibantu, alhamdulillah mas, jenengan bantu. Sing bantu, alhamdulillah ya Allah, engkau beri kemampuan saya untuk melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan. Makanya orang yang baik, perintah dalam Quran, antakumu lillahi masna wa furada, summa tatafakkaru, kamu laksanakan ketaatan karena Allah berdua-dua atau sendiri-sendiri. Setelah itu mikir. Apa yang harus dipikirkan? Ikhlas. Kedua, nyontoh Rasul. Yang ketiga, saya bisa berbuat baik. Pertolongan Allah. Kalau bahasa para ulama, syuhudul minnah, mempersaksikan anugerah dari sisi Allah. Sehingga nanti semakin baik, semakin tawadhu. Semakin tawadhu. Tapi kalau nggak syuhudul minnah, itu sulit untuk bisa tawadhu. Kemudian wa minan nasi, di antara manusia, man yuhsinu ila ghairihi liyamunna alaihi. Ada orang yang berbuat baik kepada orang lain supaya dibalas. Contohnya tadi, ngopeni anak. Asuk ben kula yang tua, dopeni genti kali anak. Lah kowe ra sampe tua wis mati? Lho kan ada orang seperti itu. Iya. Nanti nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Berbuat baik kepada orang, gentenan mas. Gentenan. Itu tadi, tak silai, sok aku sileono genti. Tak ewangi, sok kamu ngewangi genti. Nah itu kalau seperti itu, kita selamanya nggak mungkin berbagi kepada orang yang tidak mampu. Orang berbagi kepada orang yang tidak mampu. Apa mungkin yang tidak mampu itu bisa membalas kita? Ya salawasnya nggak bisa, no. Ini ada orang yang berbuat baik untuk dibalas. Au yaruddul ihsana lahu bi taatihi, atau membalas kebaikan kepadanya dengan mentaatinya. Ben manut. Ben manut. Yang tadi kita kasih contoh. Kalau orang Jawa itu di pangku mati. Pangku mati itu wes kita berbuat baik terus itu. Itu begitu dia ngongkon, nggih. Nggih. Nggih, kita diminta apapun walaupun kadang bertentangan dengan nurani kita. Jane ning ati ya piye ning piye meneh. Iya piye meneh akhirnya nggih. Itu termasuk mengharapkan balasan. Itu manut. Takdimuhu, kemudian diagungkan. Bahasa kita diwongke. Atau kemanfaatan yang lain. Waqad yamunu alaihi fayaqulu, sungguh dia telah memberikan kebaikan atasnya dan berkata, ana fa'altu bika kada. Jadi dia elingke, aku sudah dulu ngewaki kowe lho. Kowe kelingan ora? Zaman biyen megap-megap bingung itu, sapa sing bantu? Aku. Nah, ini saya megap-megap tulungi genti. Itu dia ingatkan, dia ungkit. Fahada lam ya'budillaha. Ini bukan beribadah kepada Allah, bukan lam yasta'inhu, tidak minta tolong sama Allah. Wala amila lillah, bukan beramal karena Allah. Wala amila billah, bukan beramal atas pertolongan Allah. Tapi dia orang yang riya. Dan Allah hapuskan sedekahnya almanan wa shadaqatul murai. Orang itu kalau mengungkit, pamer, itu sedekahnya Allah hapus. Kebaikan yang dia lakukan hapus. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ya, jangan kamu seperti infak yang ria'an nas, karena pamer kepada manusia. Itu kalau orang berbuat baik tapi pamer, itu nggak dapat apa-apa. Ini kalimat-kalimat yang luar biasa disampaikan oleh penulis. Kemudian di akhir pembahasan, wal maksudu anna man fahima
ma tursadu ilaihi hadil qaidatul qur'aniyatul muhkamat. Ya, intinya siapa yang faham arahan kaidah Quran yang muhkamat ini, wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah, aqdama ala fi'lil khair, maju untuk melakukan kebaikan. Ya, semangat untuk berbuat baik. Kenapa? Allah tahu. Allah tahu karena nggak takut kepada orang, nggak berharap kepada orang. Allah tahu itu akan semangat. Sahala alai sabr, sabar dia itu akan gampang. Ala taksiril halqi wa jafaihim, atas kekurangan makhluk ataupun kesombongan mereka, kerasnya mereka, itu sabar. Kayak kemarin kita kasih contoh, kaidahnya sudah kita baca. Orang berbuat baik nggak dicela, nggak dicela. Tapi ada itu orang dikasih kebaikan gemreneng. Ya, dikasih kebaikan gemreneng. Kayak sekarang yang di sekolah dikasih makanan itu loh. Tadi malam itu saya ketemu guru SMA atau SMP itu cerita. Jadi bocah-bocah yang anggere kayak panganan apa? Pokoknya sing panganan burger terus apa? Katsumati apa gitu. Wah, anggere ngono-ngono itu entek katanya. Tapi dikai ndok godhog itu menteleng ae. Balik nih kabeh itu nyoba dorat doyan katanya. Dorat doyan. Kalau orang berbuat baik, kemudian kok ada kekurangan, dielek-elek. Itu kalau mengamalkan kaidah ayat ini, dia sabar. Oh, sakaremu saya ngewahi kok. Ya, wong diwehi kok ngarani. Kan kalau orang misalkan diberi itu nggak bisa ngarani. Nggak bisa ngarani. Kadang orang iso itu, misalnya dikasih makanan. Ning makanan dia nggak seneng. Wis timbang wae panganan iki wae mentane malah nggo iso mampir warung katanya. Lah sing diwehne panganan kok ndelok mentan. Itu dia tidak akan sakit, dia akan sabar. La yarju siwallah, dia tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Nas'alullah ta'ala bimannihi wa karamihi an yarzuqana fi'lal khairat wal ikhlasa lillahi ta'ala fi kulli manati wa nadara. Ya, kata beliau, kita meminta kepada Allah supaya Allah anugerahkan, ya, dengan anugerah dan karomatan Allah untuk memberikan rizki kepada kita, kemampuan melakukan kebaikan, ikhlas dalam setiap apa yang kita lakukan. Selesai pembahasan dengan kaidah. Ada 4 bahan renungan. 1, ma'adhamahu min su'uri hinin ya'lamul muslim anna kulla khairin ya'lamuhu farabbuhu yaradhalika minhu. Alangkah agung perasaan ketika seorang muslim itu tahu semua kebaikan Tuhannya mengetahui. Jadi semua kebaikan yang dia lakukan Tuhannya mengetahui. Ini luar biasa pengaruhnya. Ma'adhama min su'uri hinin ya'lamul muslim. Ini sangat luar biasa. Jadi tancapkan diri kita, kalau kita berbuat baik, Allah Maha tahu. Sehingga dari Allah Maha tahu itu ikhlas muncul. Dari Allah Maha tahu itu hasungan untuk pamer, untuk riya hilang. Hasungan untuk mengharapkan pujian orang hilang. Itu nanti akan hilang. Ini poin yang pertama. Yang kedua, bahan renungannya Allah Ta'ala ya'lamu man naf'aluhu min khairin aw syarrin wa min lutfihi subhanahu dzakaral khaira faqat fi hadil qaidatil qur'aniyah. Allah sebenarnya tahu apa yang kita lakukan, baik maupun buruk. Ya, tapi dari kelembutan Allah Subhanahu wa taala, Allah hanya sebutkan kebaikan. Padahal buruk juga Allah tahu itu. Ini kaidah Quran, supaya semangat berbuat baik. Kita berbuat buruk, Allah tahu, tapi kenapa Allah nggak sebut? Allah tidak sebut. Ini kelembutan Allah Subhanahu wa taala, penyemangat kita untuk berbuat baik. Renungan yang ketiga. Man aikona bitila ilahi ala khairihi lam yak taris binadrin nas walan yantandir minum sukra. Siapa yang yakin Allah melihat kebaikannya, dia tidak peduli pandangan orang. Tidak peduli pandangan orang. Tidak menunggu ucapan terima kasih. Kalau orang sadar Allah Maha melihat, Allah tahu, dia nggak akan peduli kepada pandangan orang. Kadang seseorang itu mau berbuat baik, tingak-tinguk itu, neng dalan ono watu. Yang batu itu nanti kendaraan yang lewat itu bisa terperosok.
Apa meneh sing bane le masang kualik, ban jero pasang jaba gitu loh. Lho iki ban jero apa jaba? Jero dipasang jaba, klimis itu. Kena batu terperosok. Itu kalau orang tahu Allah melihat, dia nggak perhatikan pandangan orang tinggal-tinggal. Begitu ono wong itu watune diangkat-angkat, dinggirke. Begitu dilihat, tapi kalau meyakini Allah melihat dia, wis pokoke dinggirke. Dinggir bukan rasa HP-ne dipasang nang kono. Pasang kono nanti dinggirke gitu, rono gitu. Setelah itu diposting. Ya, posting nganggo dalil, jangan remehkan kebaikan walaupun kecil, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Akhirnya jempol, marah aku, sampeyan tak baleni. Itu berarti belum menyadari Allah Subhanahu wa taala melihat, masih mengharapkan pandangan manusia, menunggu ucapan terima kasih. Terakhir, kun mukhlishan lillah fi amalika. Fahuwa wahdahu subhanahu al-mutalli' ala khafayal qulubi. Jadilah kamu orang yang ikhlas karena Allah dalam amalanmu. Jadi fahuwa semata, Allah semata itu yang melihat tentang rahasia-rahasia hati. Hati kita itu hanya Allah yang tahu. Orang lain nggak tahu. Orang lain tidak tahu. Kalau tahu itu pun bohong. Kalau nggak bohong, hanya sekedar kemampuan dukun. Hanya sekedar kemampuan dukun. Kayak Rasulullah SAW itu pernah ada togut dukun. Tebak apa yang ada dalam isi hatiku? Dia mengatakan duh. Ya duh. Kabut. Nggak bisa nebak itu. Nggak bisa nebak. Hati kita itu rahasianya Allah yang maha tahu. Makanya supaya ikhlas. Kita nggak ikhlas, Allah tahu kok. Walaupun hati itu sulit ditebak. Sampai kalau bahasa orang, dalamnya laut bisa diukur, dalamnya hati, siapa yang tahu? Orang senyum itu kalau menurut kita, wah wong saiki ramah. Oh, belum tentu. Ternyata senyum itu ngenyek kowe itu. Jadi senyumnya itu senyum ngenyek. Bisa kok. Bisa, tapi belum tentu. Tapi rahasia hati kita Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Lah ini pendorong keikhlasan. Ini yang bisa kita baca, nanti insya Allah pertemuan seterusnya masuk pada kaidah yang ke-47. Allah taala. Cukup. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.